Oke, Silakan. sudah jadi. Kasih. Kita udah di depan Rita Mall ya. Oke, atau kita alun-alun. masuk. Nah, Oh, ini jadi hari-hari. mana? Oh, ini kursi yang kosong ya. Sebenarnya Banyak masih ya, udah deh. Ini buat duduk kan guys. Lumayan ramai ternyata. Di studio 3 Nanti kita review tiketnya di sini. kita beli. Saya kira waktu Oke guys, sebelum kita lanjutin nonton film Kang Solah from Kang Mak X ya X Rene Gayung, boleh subscribe dulu ya ke Daja Rasa YouTube channel, like juga video kali ini di Raja Wali Bioskop Purwokerto. Oke guys, alhamdulillah nih kita udah di Raja Wali Bioskop ya. Ini di tempat parkir. Oke, sekarang kita mau coba nonton pertama kali bioskop Raja Wali Purwokerto nih, nonton film si Tigen dan kawan-kawan. Jadi ikuti perjalanan kami di Raja Wali Bioskop yuk. Dan masuk lewat mana? Depan. Mau masuk itu sana? Oh ya udah, ya udah. Ayo. Ini masih parkir. Jadi ini area parkir motor nih ya. Hah? Mana? Itu. Ini menu-menu ini aja nih. Oke, kita langsung masuk ya. Raja Wali. Avatar udah ada betul. Oke, Bu. Ini area menunggunya nih. Ini mesin ini ya, mesin pemutar filmnya nih. Yang lama kayaknya. Oke, jadi ini kita langsung ke tempat pembelian tiket ya. Oke, nanti kita lanjut lagi pas beli tiketnya ya. Lagi ngantri dulu nih. Tuh jadi ada filmnya tuh itu. Rest area. GTI Ireng Jembatan Sirotol Mustaqim Rangga dan Cinta. Ireng. Di situ nggak ada tuh. Kang Solah tuh Prof Kang Mak 1950. Good Fortune jadinya. Enggak, Ceng? Apa? Good Fortune jadi enggak. Oke, nanti kita lanjut terus. Oke nih. Ya, lanjut. 910. Mana? Oh, ini kursi yang kosong ya? 90. Layar depan. Ya udah deh. 910. Layar ini ya. Hotel 90 biasa kita paling depan. Ya. Oke, tiketnya sudah kita beli nih. Studio 4 ya. Ireng. Oh. Mulai berdatangan, mulai rame nih. Hah? Studio 4 di sana dong. Kamu mau cari minuman dulu? Mana naiknya sih? Area kafenya tanya dulu. Tuh tanya security tuh. Ini film-film yang kita yang di Raja Wali ya. Ini Good Fortune si John Wick versi konyolnya nih. Oh, ini kafenya nih. Mau beli minum? Mau popcorn? Yang waktu itu kata kamu popcornnya beda bukan? Sendiri. Hah? Satu aja. Jajan-jajanannya nih. Aneka jajanan. Oh, itu dia popcorn. Iya dong. Popcorn khusus ya. French fries 13.000 tuh, takoyaki, chicken roll, enggak 99.
Nah, ini popcorn yang adanya nih. Pesan jangan mungkin lihat-lihat lu. Studi kita tadi studio 4 berarti ya. Nanti, oh iya nih tiketnya nih. Angsolah. Mas yang cappuccino-nya ada? Iya, Iya. nggak apa. Popcorn asinnya kan? Pesan dulu. Oke, ya. Cappuccino es yang es. Ya. Sama popcorn ininya nih. Oh diantar. Oh, diantar jadinya oke. Oh iya. Oh, Makasih. iya. Oke. Nanti diantar kan ya ke bioskop karena dibuatkan terlebih dahulu. Ya, makasih ya, Mas. Ya, kita langsung masuk lagi. Tempat. Ya. Ini tekannya. Ya, bentar. Sebelah kanan, ya. Kasih, Mas. Oke, kita masuk nih. Oh, ini jadi area-area ininya nih. Souvenir ya. Weh, lumayan ramai ternyata. Di studio 3 nih ya. Si paling aktor siapa nih? Oh, ini ya. Kita tunggu sini aja. Oh, ini studio 4. Oh, yang atas ada juga. Oh, oh, makanya tadi rame ya. Studio 1, studio 2, studio 3 ke. Tapi film-filmnya update juga sih ya. Satu, dua, berarti totalnya ada 4 ini. Studio 4. Nanti kita di sini nih. Kita tunggu dulu. Siapa ini? Film Indonesia juga ya? Tunggu di mana? Pindah. Wah, iya. Kita tunggu di sini dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Oke, alhamdulillah studio 4 sudah dibuka nih ya. Oke, ini sudah 4 ya, kita masuk. Langsung aja. Asik. Oke, alhamdulillah ini kita sudah masuk. Oh, bener nih yang nanjak ini saya yang nanjak dulu kan. Kita lihat nanjak dulu, nanti baru cari kursinya. Dan turun lagi kita paling bawah. Oke, kita sudah masuk studio Cinema Raja Wali ya. Ini kondisinya tuh saat ini lumayan ramai sih. Kang Solah ya. 9.10 ya. Oke, alhamdulillah. Karena kita nonton dulu ya. Nanti kita lanjut lagi review film Kang Solah dan review bioskop Raja Wali di Purwokerto ini. Oke. Avatar nih ada persiapan. The strength of the ancestors is here. Weh, oke udah ya, sesuai nanti ini ya. Harus di silent nih kalau nggak copyright.
ramai. Tadi dulu. Oh, itunya di alun-alun aja. Apa namanya? Review. Sebenarnya. Selesai. Nggak ada yang tinggal ada. Selesai ini. Yang paling malam tadi nggak ketahuan jam berapa ya? Yang paling malam. Oh, no. Oke, nanti kita cari tempat buat reviewnya deh. Film Kang Solah. Ini keluarnya nih. Tadi parkir udah sekali doang berarti ya? Oh, masih ada yang mau beli tiket, berarti ada yang paling malam lagi. Oh. Iya, tadi hujan berarti ya, bisa sampai kedengeran ke dalam. Mantap. Oke, nanti kita cari tempat buat review deh ya. Masih ramai. Itu. Oke. Kita kembali ke parkiran. Ini kalau ini. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke guys, ini jadi kita udah di depan Rita Mall ya, atau alun-alun nih jadinya. Tahu bulat goreng dan Kabupaten Banyumas ya, kesana sih coba. Ini buat duduk emang ya? Nanti kita review filmnya di sini deh. Saya kira waktu itu lokasi ituan di samping Rita Mall, ternyata bukan. Nah, ini Purwokerto ini jadi alun-alun ya. Alun-alun Purwokerto. Tapi malam ini karena hujan mungkin jadi agak sepi. Biasanya mah kalau ini agak ramai sih ya. Tadi kan ini hujan. Ya elah. Purwokertonya O-nya dan maling lagi. Udah kagak bener udah. Purwokerto. Oh ya, Purwokerto. Oke, jadi nanti kita akan di sini, ini pas banget di belakangnya Purwokerto ya. Purwokerto jadinya kosong ya. Oke, nanti kita review filmnya di sini deh. Foto dulu sayang, yuk sini. Kalian berani, kita udah di apa namanya, alun-alun Purwokerto ya, pas belakang kita tuh Purwokerto. Oh-nya hilang. Oke, jadi tadi kita habis selesai nonton film Kang Soleh dan X ya, X Nenek Gayung di Raja Wali Bioskop.
apa namanya pemainnya tuh jadi si Regen Rakelna ya pemeran utamanya. Terus si ya pemain Kangmak sih si Tora Sudiro, Jegel, Indro Warkop, si pokoknya Jaka, Indro apa siapa nih? Supra, terus si Jegel, Fajrul sama si Soleh si Regen Rakelna. Di sini emang kita ya surprise itu sih si Pras ya, siapa namanya? Pras dari Adit kan kepala desa yang bangga perkasa. Jadi menjadi dirinya. Iya, pokoknya udah ini lah di sini dia jadi udah ini. Apa namanya? Jadi masih kelanjutan ya sequel dari yang Kangmak kan. Kangmak katanya kan emang udah selesai dia hidup bahagia sama istri hantunya gitu kan anaknya ya. Malah kan udah punya anak ya. Dari bahagia. Nah, itu sayangnya mereka berempat sisanya nih ke kampung si Soleh gitu aja sih kelanjutannya jadinya. Sini Gayung, ex nenek Gayung. Mau dan cerita sih. Jadi nenek Gayungnya Asri Ulas. Ya udah perjalanan mereka berempat ya itu dari awal udah dari yang ngikutin Kangmak mah pasti istilahnya udah tahu ya chemistry antara Sola sama Fajrul lah gitu. Nah itu tuh udah cukup mengembalikan memori film itulah gitu kan. Itu mereka tektokannya tuh udah keren banget tuh di situ. Nyampe lah ke kampungnya si Sola, dia ceritanya nyeritain si Sola dengan kehidupannya lah. Sebelumnya dia berimajinasi, disambut dengan pahlawan luar biasa, dikasih mana dan lain sebagainya. Iya. Pokoknya pas adegan itu saya udah prediksi nih pasti ngimpi, nggak mungkin hidup si Regen Rakelna itu di film-film bahagia kayak gitu. Pokoknya udah. Terus lagi. Oh ini itu runut. Oh tapi nggak terlalu dah ya. Jadinya ceritanya tentang soalnya masih tayang ya sekarang ya. Kepulangannya Sola dari medan perang ke kampungnya lagi gitu kan ya. Yang diharapkannya dia dinanti-nantikan oleh warga. Bener-bener dinantikan tapi dia itu malah dilarang masuk ke kampungnya sendiri. Nah itulah datanglah pemimpinnya itu si Sigit apa siapa sih? Dia ceritanya namanya kalau nggak salah ya. Nah dia itu ceritanya kepala desa. Padahal ceritanya kamu kan teman sepermainan aku waktu kecil gitu-gitulah pokoknya mereka kembali mengulang kenangan-kenangan mereka dulu. Terus kenapa mereka bilang menolak si Solah itu untuk pulang iya ke kampungnya karena mereka itu tahunya kalau Solah itu udah mati gitu. Dikabarkannya udah mati udah gugur di medan perang lah gitu. Rumor-rumornya atau apa namanya viralnya dia di kampungnya itu udah meninggal. Enggak, orang aku masih hidup. Nah kan dibilangnya gitu. Ya udah lihat aja kalau kalian nggak percaya di balik selangkangan gitu. Tidak berlaku di sini gitu. Kalau di desanya si Solah itu beda di Kangmak. Di desanya Kang Makmur. Jadi kalau Kang Makmur kan lihat di selangkangan tuh kalau mereka tuh kaya. Nah, pokoknya ini lucu-lucunya udah mulai nih kan gitulah pokoknya. Di Pras sudah ada ini. Ya udahlah akhirnya ternyata bener ya percaya nih warganya itu si Solah itu masih hidup lah. Terus background ceritanya lanjut ke itu tuh perjalanan si Pras sama si Solah aja. Saya tadi deh sedikit yang itu deh. Kalau kejadian itu pokoknya di luar bayangan si Solah gitu. Karena kan bayangan sebelumnya udah dikasih tanah, udah dikasih cewek segala macam gitu. Kalau ini jadi dia nggak boleh sambutan setan lah gitu. Maksudnya hantu tuh nggak boleh masuk ke kampung kita kalau ini pokoknya jadi dilarang. Itu aja sih kocak banget. Udah lanjut lagi ya benar kejadian selanjutnya sih. Terus apa ya ini agak-agak ini ya biasa ya kalau misalkan kayak Pimak Kangmak aja tuh kadang-kadang ada zaman dulunya kamu sekarang terus kan tadi tuh tadinya nih istilahnya si Fajrul si Kang Jaka sama Supra itu tadinya pengen ikutan kan nih tapi si Fajrul nggak usah lah ngapain gitu pokoknya dia kayak ngomong enggak lah si Fajrulnya itu akhirnya di pertengahan jalan itu mereka bertiga kan sebelum turun tuh si Solah itu bilang nanti kalian kalau aku nikah kalian pada datang ya gitu kan jadi ceritanya si Solah itu punya pacar namanya Neng Dara yang jadi si Davina Karamoy itu ya gitu ya. Tadinya tuh pas lagi si Solah turun itu dia sebenarnya udah kayak pengen ngajakin mereka bertiga tuh gitu kan turun tapi ngomong nggak itu tadi yang aku bilang tuh jadi di tengah perjalanan mereka lagi ngomongin bertiga tuh si Fajrul, si Jaka sama si Supra itu ngomong kayaknya kalau nanti kita ke nikahannya si Solah senang banget kali ya gitu kan ya. Terus pas ngomong-ngomong ini Pak sopir kita perahu nakoda nggak ada katanya dibilangnya kan terus tuh cowoknya ini dia di sana katanya dia nyebrang berenang dia lah kalau di situ aduh sebenarnya itu dia ngomongnya gagap atau enggak sih enggak ya cuman karena ketakutan dan nggak kedengeran karena jauh gerak tubuh. Nah mereka bertiga si Fajrul si Jaka sama Supra bilang wah mulai ditimbang Supra lu katanya wah curang aja katanya untuk hina orang tua bla 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 lah gitu katanya dia jadi di sini sosok yang dilihatinnya di sini hantunya adalah Nenek Gayung atau Asri Walas. Iya.
Kalau dia ngelihatnya si apa namanya yang bawa kapalnya itu ada di ujung tuh, si Asri Kulas ada di situ. Udah mulai digangguin lah mereka situ, gitu kan. Dari ketiga itu. Sampai apaan sih nggak denger sini nggak lo apa namanya kalau berani lagi. bener dia nyamperin tuh, wah berani ini kata si Supra ya kan, maksudnya ada hantu bodoh. Iya. Aduh, Pokoknya mana itu katanya. Udah ya pokoknya film seru-seruan di situ gitu. Apalagi ya terus udah pokoknya katanya kejadian kapal itu hanya tiba-tiba kapalnya bergerak sendiri membawa mereka kembali ke ituan ya. Kampungnya si Solah. Kampung Solah udah. Dari dia situ suruh ke situ lah gitu istilahnya. Ya udahlah udah nyampe di sini kita ke rumahnya si Solah. Nah ceritanya si Fajrul, si Jaka sama si Supra kesasar, kayaknya balik-balik lagi ke tempat yang sama. Nah suatu hari kayaknya kita udah kesini, tapi tadi kayaknya nggak ada lihat rumah itu. Nah si Fajrul seperti biasa kayak yang di apa namanya film sebelumnya, dia tuh kan kebelepuk ya. Ya udahlah ya gitu, ayo tumpang aku lo udah nggak tahan nih mau pengen pup gitu kan kata dia udah. Terus pintunya kebuka. Taduh kata si Jaka. Ini kalau di film-film horor ya, kalau pintu udah kebuka sendiri itu pasti yang buka setan. Iya. Udahlah aku pengen pup lagi gitu. Pokoknya si Fajrul udah pengen pup. Nah udah ternyata itu rumahnya si Nenek Gayung gitu. Di situ ya diliatin lah. Ternyata kan kalau si Nenek Gayung itu ceritanya sebelum dia meninggal itu dia adalah dia diceritain sih di film ini cuplikannya ya dia meninggal kenapa. Jadi sebenarnya tuh kayaknya awalnya ada kayak perempuan muda itu tenggelam di sungai, ditolongin sama si nenek, dimandiin tapi dikira warga mungkin ngebunuh dia, karena si nenek ngebunuh dia gitu. Iya. Ya pokoknya kayak gitu dah. Dibunuh jadinya si nenek itu sama warga gitu jadinya. Iya. Terus tapi jadi kayak dihantui sama si Nenek Gayung. Nanti jawabannya yang cewek mati di awal film, di akhir film nanti diceritain. Nah ya udah tuh akhirnya mereka pokoknya udah sadar tuh si nenek itu ternyata udah meninggal kan, hampir mau ada adegan si mereka orang mau dimandiin segala, jadi kayak kesirep gitu loh, kesirep dan harus dibangkitin biar sadarnya itu pakai sesuatu yang nggak suka atau yang bau, bukan yang wangi gitu kan. Gila banget sih. Tapi ya itulah lucunya gitu. Konflik kita aja langsung deh, konflik si Rigen jadinya. Oh iya, terus nyampe utamanya. Pemeran utama ceritanya Rigen jadi aktor utama di film pertama jadian. Jadi cerita baik kayaknya mundur ya, sebelum dia pergi ke medan perang itu kan dia punya pacar namanya Neng Dara itu. Nah, jadi dia ternyata Rigen itu punya adik namanya Iqbal yang jadi si Kenzo anaknya Iqbal, aku titip Dara ya gitu kan. Selama aku di medan perang kamu yang jagain dia. Ya siap Bang, semoga dia manggilnya apa ya Kang ya? Siap Kang, semoga Akang tenang di sana. Gue pergi berperang bukannya meninggal. Udah tuh, terus nggak lupa si Nenek Gayung itu ngasih apa kayak bekal tuh ini buat kamu gitu kan. Terus bilangnya sempat juga tuh ada adegan si Nenek Gayung yang didatengin sama Supra, Japra sama Fajrul. Jaka sama Fajrul itu diliatin tuh foto-fotonya Solah waktu masih kecil tuh gitu kan di situ kan. Nah, ini waktu Solah masih kecil gitu. Habis itu ya udah tuh kan pergi tuh akhirnya ini balik ke si Solah itu sama si kepala desa itu si Pras itu. Oh iya. Nganterin ke rumahnya kan. Nah, katanya rumahnya wah sana coy. Pokoknya itu orang ini nih namanya Sunda tapi belakangnya itu Italia gitu. Kayak mafia gitu. Jadi gini ya, memang sebenarnya kenapa nama-namanya kayak mafia atau nama-nama orang Belanda sebenarnya, karena memang cerita ini kan lagi masa penjajahan, masa-masa perang sama Jepang lah gitu ya. Jadi diperkirakan tahun 45-an lah gitu atau sebelumnya. Kalau pemikiran saya sih kayaknya namanya Vincencio, terus si Dara, siapa namanya? Gonzales, jadi tapi bukan Belanda sih sebenarnya ngarang-ngarang gitu, cuma ceritanya Italia. Iya kayak itu desanya di Sisilia. Iya, kayak gitu-gitu sih. Jadi nama belakangnya itu Mas, kalau dulu kan pewaris emang orang lokal yang dinikahin sama penjajah gitu. Jadi iya. Udah dia pulang-pulang nggak taunya pada kaget kan, semua pembantunya kok ada Kang Solah di sini, ibunya tuh yang jadi Indi Parents. Ya, Indi Parents. Jadi ceritanya ternyata ketika Rigen pulang itu atau si Solah pulang itu di keluarganya itu sedang mempersiapkan pernikahan adiknya, tahu nggak sama siapa, ternyata sama Neng Dara. Iya, Dara. Ya Allah. Kaget semuanya. Di film ini ya jadinya banyak banget plot twist ya gitu. Banyak banget plot twist ya. Shock lah itulah si Rigen lah, kok malah adek gue yang mau nikahin kan gitu kan. Oh ya, kalau menurut saya nih ya di sini yang agak sedikit kurang ya untuk si Rigen karena dia baru mulai. Sebenarnya untuk karakternya surprise gitu, maksudnya kagetnya tuh kurang ditunjukin sih, kayak tetap kalem aja gitu. Mungkin emang ceritanya di situ jangan terlalu lebay atau apa kali. Jadi cuma terima kenyataannya udah kayak ya tetap jalanin aja gitu, nggak ekspresifnya kurang sih. Cuman emang namanya di film ini kali bukan tentang film drama gitu ya. Jadi ya udah dengan kekonyolan gitu. Pokoknya akhirnya itu ya akhirnya malah dijodohin sama si Indi Beren atau ibu mereka tuh ke si Bu Yuyun. Lanjut kemana lagi? Pokoknya ini si Nenek Gayung itu selalu mengganggu si Neng Dara. Pokoknya Neng Dara digangguin, terus si Iqbal digangguin. Jadi sebenarnya malah
si nenek Gayung fokus utamanya mengganggu pernikahan si Dara sama si Iqbal ya namanya. Pokoknya ada dah, pokoknya selama kan jadi pas lagi di meja makan juga kan, pas lagi mereka pertama kali makan bareng tuh katanya, terus di akhir tuh si Jaka, Supra sama si Fajrul tuh nyampe, akhirnya diajak makan bareng. Itu juga mereka bertiga. Dikasih unjuk si nenek Gayung nggak salah ya rumahnya kan? Enggak. Pas itu tuh nyampe aja sendiri. Oh itu si Andre. Oh udah sama Andre. Awalnya iya nenek Gayung datang. Gara-gara apa namanya dipanggil lah guru supernaturalnya si Bu Yuyun itu. Ya. Nah itu datang lah si Andre. Oh iya. Udah tuh ya. Ada Andre lagi. Om bantunya om. Saya kan kenal nih anak itu. Ya iya anak lo. Itu apa namanya sih, itu yang lucunya tuh sih kan si Jegel si Gomtok lagi mabok katanya, mabok kecubung. Gara-gara dia habis dari rumah nenek Gayung kan dia lapar habis buka. Dari gua mau keliling dulu iya, katanya dia apaan makanan di hutan, masa ada nasi padang nggak ada. Nih aku nih makan aja. Ih, lu makan apaan ini? Makan kecubung dia mabok. Kata si Jaka, "Oh lu makanya dia makan mabok ntar lu udah." Dan itu lo kocaknya tuh pas lagi masuk ke rumah Rigen. Nah, dia mah gak mungkin rumah si Rigen ini kada sih. Tapi benar Rigennya langsung keluar. Iya. Langsung keluar. Udah sih harusnya langsung tetapi. Tadi bikin drama dulu situ langsung si Rigen keluar. Karena mah teriak-teriak si Rigen yang lagi makan gak denger. Terus udah sih akhirnya mereka ya di situ berkumpul semua gitu di rumahnya si Soleh itu. Nah jadi ceritanya lah pokoknya ada konflik juga sih antara si Soleh sama si Dara. Kenapa nggak pernah balas surat aku, nggak pernah nerima suratnya kata si Soleh. Sama dia nggak pernah nerima surat dari si Dara gitu kan, gimana? Nggak, poin utama kenapa nggak pernah ngabarin gitu, makanya udah disangkanya ya udah modar si Soleh. Terus Bu Yuyun juga emang ngomong, dia udah dibur di Medan, gak usah ngarepin Soleh lagi, udah kamu nikah aja sama si Iqbal gitu. Pokoknya selalu jadi ibunya ini, Bu Yuyun ini sangat protektif sekali kepada si Dara ya. Pokoknya sampai kayak mau menjelang pernikahannya tuh jendela-jendela kamarnya aja harus ditumpuk. Nah mulailah perjuangannya si ini nih, siapa sih? Fajrul, si Jaka sama Supra itu didatengin lagi sama si nenek Gayung. Terus akhirnya penasaran kan si Jaka nanya, nenek maunya apa sih gitu? Selamatkan apa ya dia bilangnya? Apa gitu dia ngomong ya? Selamatkan Soleh apa ya? Oh pesennya, iya. Nenek maunya apa gitu? Kan ditanya dia kesel gitu maksudnya, gangguin mulu. Iya di gitu. Kamar. Oh penuhi ya pokoknya kayak penuhi janji si Soleh gitu deh ya pokoknya. Nah abis dari itu tuh baru dia jadi kayak yang gimana ya? Kayak tergugah itu mereka bertiga. Terus hutan dulu apa buka-bukain kamar ya? Itu agak-agak ini sih. Malas ini aja deh. Terus pas di kamar itu, pas di kamar, nah gitu kan dia lihat rumahnya si Soleh tuh ya. Rumah gede banget, kamar-kamarnya banyak. Ayo kita lihat buka satu-satu. Ini bagian komedinya sih. Iya nih konyol-konyol. Pertama itu apa ya? Kan pertama itu ada yang aneh-aneh. Pertama cewek lagi make up, yang putih itu kan. Masa ada yang benar gitu. Nah terus kedua, buka pintu kedua ada cowok lagi masih meluk kambing. Nah, kata si Jegel, ini mungkin yang disebut kambing guling. Nah kata si Jaka, bukan gini konsepnya dong katanya gitu. Yang ketiga apa gitu? Kan abis kambing dan ada sapi ini abis ini maksudnya ada sapi ya katanya. Dalam kamar gitu bener ada sapi putih. Tapi putih kayak totol dibikin gitu. Ala-ala New Zealand ini. Iya. Dikasih totolnya sendiri gitu. Terus habis itu akhirnya keempat itu buka itu kayak itu ya, kamar apa tuh? Apa ya lupa lagi deh. Yang kamar pemujaan itu bukan sih? Iya. Udah ya. Apa yang masuk ke penjara itu dulu? Ke pemujaan dulu baru ke penjara. Ke penjara kan yang udah terakhir tuh. Kamar-kamar lagi tuh. Kayak kamar pesugihan gitu yang di sini sebenarnya udah mulai kebuka sih plotis film ini gitu. Yang saya kira ternyata saya kira itu kan tadi awalnya kekayaan si Rigen keluarganya yang didapat dari kayak punya peternakan kuda gitu, dia kayak punya range kuda gitu lah. Ataunya memang pesugihan gitu, ceritanya gitu memang buyutnya suaminya gitu. Orang-orang kaya itu. Udah apa lagi sih ke final-finalnya aja kali ini. Udah sih jadi sebenarnya inti daripada si nenek Gayung itu selalu ngejar-ngejar itu pada ujungnya adalah plotis final nih. Pokoknya si nenek Gayung pengen mandiin si Soleh. Ayo nenek mandiin. Kenapa sih orang nggak apa namanya? Iya udah mandi sendiri kan udah gede kata si Soleh. Enggak pas dia guyur basah tuh enggak orang. Udah nih gitu kata dia. Balik badan kering bajunya. Gitu. Akhirnya nggak tahu kenapa terus akhirnya dia mau ya dia tiduran tuh gara-gara kenapa? Mundur tiba-tiba dia mundur sendiri. Sampai ngomongnya juga mundur. Nah, ya. Terus akhirnya mandi lah di pasti siraman kenyataannya nih plotis pertama. Kayak mundur ke flashback kehidupan ibunya. Kayak kehidupan nenek Gayung. Nenek Gayung atau nenek Ayu. Maksudnya pas dia lahiran itu ada Bu Yuyun, ada bapaknya si Soleh ceritanya.
Mas Harto apa siapa dipanggil pas dia lahiran, ini aku mau lihat dong muka anakku kan si nenek Ayu itu kan lahiran gitu. Ini bukan anakmu, ini anakku kan Mas Harto menikahi itu untuk memancing agar aku mempunyai anak sendiri gitu. Oh, tapi masih sopan lah ya, nggak diperkosa atau ini, jadi emang dikawinin cuma diambil anaknya jatahnya, malah yang si Yuyun itu malah nggak punya anak. Nah ini untuk mancing aja gitu. Di situ tanda tangan kalau dulu masih cap 3 jari ya langsung darahnya sih. Oke, kayak plot twist pertama nih. Jadi ternyata Nenek Gayung, chatnya belum? Oh udah, Nenek Gayung adalah ibunya si Saleh yang aslinya, ibu kandungnya Tolah ya. Ya udah, jadi ya make sense dong ternyata ya kenapa dia sayang banget gitu ya. Ampun, bagaimana sih anaknya diambil gitu kan istilahnya. Ya, buat mancing lah, kelahiran si Iqbal dari si Bu Yuyun. Ya udah, ya istilahnya ya gitu. Bener sih bapaknya Pak Harto itu, bisa itu bener. Dan kenapa kenyataan kayak misalkan bikin kayak ada anak tiri, kan emang bener-bener bukan ini anak tiri, bener-bener iya. Jadi dari ibu lain. Oh kalau kayak gitu anak tiri ya? Kalau gitu iya, karena berarti sama Iqbal saudara tiri itu ya? Iya, beda ibu. Kirain beda bapak itu. Sama bapak sama. Itu kandung, bukan ya? Kalau sama ibu. Kalau ibu walaupun tiri, bapaknya beda. Kalau kandung bapaknya sama kali gitu. Bapaknya sama berarti iya dong, saudara kandung. Oh iya, tahu dah. Ada coba dicari dulu. Nah, makanya tuh kalau ada yang tahu ya, maksudnya bedanya kandung sama tiri, satu bapak atau satu ibu sih, maksudnya gitu ya. Itu sama. Terus ya udah, habis itu dia minta maaf tuh, akhirnya pas dia sadar itu ternyata kamu adalah ibuku ya, gitu kan ya. Akhirnya kan ternyata di ini si Nenek Gayung ini udah mulai di apa namanya di ini warga lah, dihasut warga untuk dibakar gitu kan, bakar warga semua gitu kan. Udah tuh warga udah ya Allah. Si Tuhan. Nah ini kan jadi si Dara sama Saleh, Solah ya, pengen balik supaya pengen ngambil gayungnya gitu dari si ibunya. Sini adik kan mesum nih sih. Solah sama si Sigit, si Pras sama si Rigel ini. Kayaknya di sini memang nggak tahu basicnya ya, ceritanya si Pras atau si Sigit itu memang agak nyamping sih dia gitu. Dari awal tuh udah pegang-pegang Rigel di Andong pertama tuh. Terus kedua di sini cara ngebayin atau supaya dapetin hati si Sigit sama situ dibaik-baikin gitu dengan cara dipegang-pegang, dipeluk kayak gitu-gitu. Karakternya si Pras emang agak tolol jadi udah gitu. Ngomongnya berat, syutingnya berat tuh dia tuh. Ya udah tuh warga-warga jadi udah dia berhasil dia ngambil kan, terus si apa namanya si Solah itu sama Dara barengan yang ngambil gayungnya itu udah selamat, mereka gara-gara ngedobrak itu ya rumah belakang gitu kan ya, jadi selamat dari kobaran api. Nah akhirnya Bu Yuyun tuh ngejar mereka kayak lawan Bu Yuyun sama Nenek Gayung lagi. Final fight-nya nih, jadi si Bu Yuyun versus sama Nenek Gayung yang sesuai judulnya di sini. Udah itu tarunglah mereka, tapi ujung-ujungnya kalah Nenek Gayung. Kekuatannya diwariskan sama anaknya si Saleh. Makanya Gayung yang gede banget. Iya, kocak banget itu. Pokoknya ada sisi drama ya di film ini tuh yang pas lagi flashback itu bisa banget deh ini kurang banget emang. Ya, jadi tanpa sadar udah gitu bagus. back soundnya juga keren, lagunya Hadar Ali. Aduh. Jadi ada wow, Asri Walas keren lah pokoknya. Pokoknya sini kita bahas plot twistnya ada tadi. Pertama ternyata Nenek Gayung adalah ibunya si Saleh. Terus kedua plot twist tentang ternyata si Dara ya udah langsung ceritanya. Oh iya, jadi pas lagi di depan rumah tuh yang pas lagi di Nenek Gayung mereka mau selamatin si katanya Iqbal diculik sama Nenek Gayung padahal bukan. Itu kan jadi cuma jebak doang tuh si Bu Yuyun biar mereka semua kumpul di rumah Nenek Gayung biar mereka semua terbakar tuh kan. Pas lagi ada Solah, ada Nenek Gayung sama si Dara, si Jaka, si Supra sama si Sajrul itu ngelihat dia awalnya malah nyangka si Saleh nih udah mati gara-gara udah dimandiin sama si Nenek Gayung. Pas balik badan dengan cara yang film Kang Mak, ternyata ya di sini ketahuan sih sebenarnya bukan Saleh malah, cuman kita udah firasat malah di Dara. Udah langsung pada dia. Mikirnya ya itu kan Gayung kan. Tapi mereka udah tahu ya kan sebelumnya dia memang setan. Tapi secara naluri sih kita udah tahu dia masih udah gini, udah nembak ya tadi langsung gitu ya. Karena jangan-jangan tapi baru nggak tahu sih jangan si Dara nih udah meninggal. Karena memang pas balik itu udah kelihatan. Pas lagi jadi si Nenek Gayung yang kalah kan itu ya. Jadi akhirnya ibu bisa pergi dengan tenang. Kamu tunaikan janji ya biar ibu bisa bisa dengan tenang pergi. Terus janji buat si Dara juga gitu kan. Penuhi janjimu juga dengan Dara agar dia bisa hidup tenang di sana. Katanya gitu kan. Udah tuh akhirnya ibunya pergi dengan arah yang acara Avenger ya, jadi debu. Jadi kayak terus sama Thanos. Terus kayaknya pas kedua itu terus kata si Saleh maksudnya Solah maksudnya gimana tadi kata ibu, memenuhi janji di sana kamu sebenarnya nah di sini tuh flashback juga tadi kan si Rigen, si Indro sama si Tora yang tadi udah meyakini kalau si Dara, jadi kita kira kejadian ulang ya, ternyata memang itu pas flashback dan ngelihat lewat selangkangan lewat yang awal itu udah tahu kalau si Dara sebenarnya udah meninggal. Soalnya kalau di itu digambarin badannya putih semua gitu. Iya pokoknya kayak pucat aja, mayat itu sama kayak itu. Udah sih itu plot twist, jadi plot twistnya berapa tuh ya, 1, 2 gitu. Udah sih gitu.
Ya ternyata plot twist ketiganya ternyata Regen ya benar bukan anak kandung si Buyun, kenapa kayak ditipikan ya udah segitu kayak emang ini doang. Nah sebenarnya oh iya nih yang agak kurang puas kan sebenarnya si Dara itu nih meninggal gara-gara si anaknya si itu kan siapa sih namanya tuh? Anak Buyun siapa namanya? Iqbal kan gara-garanya. Cuma tadi kayak finish Iqbal kayak hilang ya. Nggak ada pembahasan sama sekali loh tentang Iqbal nih. Berarti ada missing part ya. Maksudnya Iqbal tuh entah jatuhnya pembunuhan atau apa. Cuma sebenarnya si jatuh dikejar sama si Iqbal itu si Dara meninggal di situ sebenarnya. Terus dihidupin. Jadi yang hidupin bukan Nenek Gayung tapi yang ngehidupin. Ini plot twist keempat nih berarti ya. Yang ngehidupin malah Bu Yuyun kan gitu kan. Ternyata nah terus nyuruh si Iqbal cari tumbal-tumbal buat kegantiin. Nah jadi yang ditemuin sama Nenek Gayung yang pertama nih yang di adegan paling pertama malah dibukanya di adegan paling terakhir. Kalau ternyata mayat yang itu adalah tumbal lain gitu, bukan si Dara. Tadi saya pikirnya malah si Dara yang diselamatin sama Nenek Gayung. Ternyata Nenek Gayung itu tumbal yang buat gantiin nyawa si Dara supaya bisa hidup gitu. Soalnya yang awal kamu juga nggak ngerti siapa kan ya itu, jadi kayak orang warga biasa lah gitu. Ya, udah tuh 4 plot twist tuh, udah inian aja tuh. Seru sih, maksudnya filmnya tuh secara kita nggak niatnya cuman karena mumpung lagi di Purwokerto gitu kan. Gampang target kami kan kalau keluar kota ya salah satunya harus nonton bioskop itu. Jadi punya apa namanya experience nonton bioskop di luar kota gitu. Nah di sini juga kita Purwokerto jadi ada 2 doang, ada bioskop yang tadi kita coba itu Raja Wali bioskop emang yang mesti punya yang Purwokerto lah. Ada kedua ada CCTV di ini nih apa namanya Cerita Mall gitu. Cuma kalau CCTV kita udah sering nonton juga gitu. Nah, nanti mungkin kalau ada film bagus beda cerita ke depan gitu selama kita di sini. Tapi untuk saat ini kita nyobanya Raja Wali gitu tadi. Nah adanya film Siski Arsolah ini yang paling worth it, yang paling masuk akal buat kita tadi tonton itu, dan ternyata worth it to watch sih, seru banget gitu, dapat semuanya plot twistnya dapat banget, dramanya ada, terus kayak apa namanya passionnya ada gitu kan tentang orang tua sama anak, terus persahabatan teman-teman, friendshipnya gitu, friendzone-nya, terus sama Iqbal juga sih ceritanya drama cintaan yang terakhir dia sama itu apa namanya hantu gitu, memang karakter utama sebenarnya horor gitu. Tapi lumayan juga kan ya. 2 jam coy, 2 jam filmnya seru dan selama nonton kita dapat. Ini kan kayak pembuktian sebenarnya film Kang Pak kan selama ini kan atau film-film mereka tuh biasanya harus ada final guest question ya. Iya benar. Iya. Iya. Terus ternyata nggak ada gitu kan. Tapi berhasil gitu. Memang sebenarnya mereka udah hidup semua gitu. Ya emang lawak kan kita memang anak-anak komika ya kalau di kehidupan kita gitu dari dulu udah masuk gitu. Tadi kan untungnya kita 2 bangku ke belakang nggak ada ya, maksudnya kayaknya kita doang yang seru. Iya. Maksudnya takut ketawa sendiri. Kalau mereka tuh ketawa-tawa ya pas lagi momen kayak kocak banget. Kalau kita mah asal kocak dikit atau di bayangan nih mereka lagi syuting nahan ketawa aja, kita mah udah ketawa gitu karena udah tahu gitu. Semuanya itu udah kayak udah ini banget lah kalau yang seneng ngikutin komik udah pasti tahu. Karakter Nenek Gayung kan kita tahu ceritanya seram gitu, tapi karena kita tahu aslinya kayak gimana gitu, goblok apa gitu ya udah. Ini sambil nahan-nahan pasti ini terus pas lagi dengan gayanya yang aduh udah gila udah. Iya, itu yang ngejenggut si Rigen itu. Kayaknya pas banget itu. Ceritanya Rigen mau pergi berperang kan. Aku pamit ya Nek, gitu kan. Karena dulu karena dia mikirnya si Soleh itu dulu pamit sama Nenek Ayu tuh karena dia sayang kan sih mandiin pas lagi main. Kalau waktu kecil itu mandi kotor itu pokoknya dimandiin gitu kan. Jadi kan sayang ya, gitu kita tahu kalau kata ibunya. Jadi nangis tapi sambil jenggut tapi ya lucu gitu. Jadi tapi sebenarnya ketawa itu kan. Ya udah. Ada lagi tuh pokoknya. Nah, kita nyaranin wajib tonton ya film ini, seru sih gitu. Dan ini nanti di terakhir juga kayaknya akan ada sequel selanjutnya kan, abis ini ceritanya abis ke Kampung Salah, target selanjutnya ada ke Kampung si Jegel atau ke Kampung si siapa namanya Jegel? Fajrul. Jadi gitu kehidupan selanjutnya atau film selanjutnya Fajrul. Ya berarti kalau misalkan mau lihat Kang Mak Saga ya harus nonton ini juga. Asik, gitu. Kang Mak Saga. Iya, Saleh terus habis itu Fajrul. Udah gitu aja sih. Udahlah, puas nih kita udah lama banget kayaknya. Kita masuk ke rating ya. Nonton di kota Purwokerto apa berapa rating? 8. Tadi bener sih ya Iqbalnya nggak ada. Iya itu ya, kalau bisa tadi saya Iqbal di sini perannya penting, maksudnya kirain kita tuh kayak kejahatan ibunya, Iqbal cuma kayak ngelaksanain, ternyata ada perannya Iqbal juga di situ, ada peran beberapa. Ya, cuman itu sih pas itu aja. Di close ending dia sebagai diterangin sama cewek-cewek yang ada 3 mau dijadiin tumbal itu kalau dia itu anak mami gitu kan. Iya. Itu kan jadi kejahatan si Iqbal ya kalau kita mau takar gitu, walaupun emang disuruh ibunya mungkin pertama dia ngebunuh si Vina ya. Siapa sih Vina bener ya? Dara ya kita. Iya. Dara terus suruh nyari tumbal juga itu kan. Tugasnya si Iqbal. Jadi Iqbal tuh dikasih lihat terakhir itu pas pertarungan antara Nenek Gayung sama itu dia cuma di balik pohon udah dan hilang aja gitu. Oke, di situ berarti ada minusnya, saya juga baru tadi nilainya udah hampir mau lumayan tinggi. Saya juga akhirnya ratingnya di angka 8. Maksudnya di luar itu ya, kalau ini sih ceritanya keren. Cuman sayang aja ada missing partnya itu tuh bener. Iqbal nggak diapa-apain atau nggak ketahuan. Jadi tadi Buyun mau mati,
menjadi debu, terus Nenek Gayung menjadi debu, terus si Dara juga menjadi debu. Mereka 8, saya juga 8. Oke, sekian dulu deh ya, kita nonton di Kota Purwokerto nih di bioskop Raja Wali, nonton film Kang Soleh, Kang Mak X Soleh bener. oh iya, Kang Soleh, Kang Mak X Nenek Gayung. Keting KP 8. Oke, kita ya, jangan lupa di subscribe, like juga video kali ini. Kita lagi di alun-alun Purwokerto nih. Apa namanya, alun-alun ke Banyumas ini, kan Purwokerto juga bener. Oke, jangan lupa di subscribe, di like video, di share juga. Nanti kita langsung update. Thank you for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.